إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أخوة الكرام أعزكم الله para jamaah Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat dan diterima amal ibadah kita. Ikhwatal kiram a'azakumullah. Ada sebuah hal yang dibicarakan oleh para ulama yang mungkin kita sedikit unik mendengarnya. Sebagian para ulama mengatakan hindari mempersilahkan orang untuk masuk ke saf pertama. Hindari mempersilahkan orang untuk masuk saf pertama. Kenapa? Karena saf pertama di dalam salat itu sangat besar sekali di hadapan Allah Azza wa Jalla. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan lau ta'lamun au ya'lamun, kalau saja kalian tahu atau mereka tahu ma fi saffil muqaddam, apa yang ada dari ganjaran saf yang selalu lebih di depan, la qur'ah, mereka lebih ingin untuk diundi agar semuanya bisa mendapatkan, tidak main dulu-duluan. Namun ikhwatah, itulah saf pertama, itulah saf yang lebih depan. Makanya di sini di sebelah kanan terutama Anda melihat banyak saf yang kosong, ahsannya maju, lebih maju lagi. Yang saf-safnya kiranya di hadapannya masih kosong untuk mengisi saf depannya yang lebih maju, agar terlihat juga bahwa kita kaum muslimin bukan kaum yang pecah belah, tapi kita kaum yang selalu bersama. Ikhwatal kiram a'azakumullah. Kalau kita ingin melihat bagaimana semangatnya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dapat mengikuti bagaimana tata cara ibadah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam lakukan, kita ikhwadah walhamdulillah bersemangat kalau mendengar hadis sahih bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam salatnya seperti ini dan seperti itu, maka kita ingin salat kita sebagaimana salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena juga memang kita mendengar sabda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Waktu haji, setiap dari kita mau umrahnya atau hajinya, mereka ingin untuk sesuai dengan apa yang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Dan ini juga pengaplikasian dari sabda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, "Lita'khudhu anni manasikakum." Contohlah, ambillah cara hajiku, manasikku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun di sisi yang lain, pada saat kita benar-benar memfokuskan konsentrasi diri kita untuk bisa mengikuti bagaimana rukuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sujudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam,
bagaimana berdirinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana i'tidalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun kadang kita lupa untuk mengikuti hatinya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat sedang beliau salat. Makanya ikhwatah, hati juga perlu diperhatikan agar kita ittiba juga hati kita dengan hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau beribadah. Kita nggak hanya sibuk dengan zahir, tapi kita sibuk juga dengan batin. Kita nggak sibuk atau tidak hanya sibuk dengan apa yang terlihat, namun kita juga mesti sibuk dengan apa yang hanya mengetahuinya kita dengan Allah Azza wa Jal, yaitu perkara hati. Bukankah dalam riwayat Abu Dawud Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innar rajula la yansarifu min salatihi, sesungguhnya ada orang-orang yang selesai dari salatnya, wa ma kutiba alaihi, dan tidaklah pahalanya illa usyruha, tusu'uha, thumunuha, subu'uha, sudusuha, kata Rasulullah SAW, kecuali pahalanya hanya 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, dan terakhir Rasulullah SAW mengatakan illa nisfiha, kecuali setengahnya saja. Bareng salatnya, pahalanya beda, di saf yang sama tapi pahalanya beda. Apa kata Al-Imam An-Nunawi rahimahullahu taala? Beliau mengatakan, perbedaan pahala tersebut itu mengikuti perbedaan hati dari setiap orang yang salat. Bagaimana khusyuknya, bagaimana tadaburnya, itu yang menentukan berapa banyak pahala yang akan dia dapatkan. Makanya ikhwatal kiram azakumullah, masalah amalan hati ini masalah yang besar, bahkan sangat besar. Perlu sekali untuk senantiasa kita renungi, perlu sekali untuk senantiasa kita cek kembali hati kita dalam solat-solat kita sekalipun. Karena wallah, yang dipuji sama Allah itu bukan semua orang yang solat. Yang dipuji sama Allah yang kalau solat khusyuk solatnya, yang kalau solat hatinya ikut solat. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kata Allah Azza wa Jalla, telah berjaya, telah berbahagia siapa? Orang mukminun. Seperti apa mereka? Yang kalau sholat khusyuk, yang kalau sholat hatinya pun ikut sholat, yang kalau sholat hatinya bersih dalam sholatnya, gak pengen riya, gak pengen dipuji orang, gak ujub, gak pengen membanggakan diri. Inilah mereka al-mu'minun yang dipuji sholatnya oleh Allah Azza wa Jal. Dari sini ikhwatah, kita mengetahui bagaimana pentingnya untuk memperdulikan amalan hati kita di dalam ibadah-ibadah kita. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bercerita, "Kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Pada saat kami lagi duduk bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, "Yatla'u 'alaikumul ana rajulun min ahlil jannah." Akan muncul kepada kalian seseorang dan dia adalah penduduk surga. Fatala'a rajulun minal ansar, maka timbullah atau muncullah seorang laki-laki dari kaum Ansar. Jenggotnya masih basah karena berwudu dan di tangan kirinya dia pegang sendalnya. Di hari besoknya, pada saat para sahabat sedang duduk-duduk kembali bersama Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, Rasul kembali mengatakan, "Yatla'u 'alaikumul ana rajulun min ahlil jannah." Akan muncul kepada kalian seseorang dari penduduk surga. Maka yang timbul atau yang muncul orang yang sama dari yang kemarin, dengan gaya yang sama, jenggotnya masih basah karena berwudu dan di tangan kirinya dia pegang sendalnya. Di hari yang ketiga, para sahabat berkumpul kembali dengan Rasul SAW. Rasul kembali mengatakan hal yang sama. Yatla'u 'alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Akan muncul kepada kalian seseorang dari ahli surga, dari ahli jannah. Dan yang muncul kembali orang yang sama, dengan tipe yang sama, dengan gaya yang sama. 3 kali orang ini disebut oleh Rasulullah SAW min ahlil jannah, penduduk surga, penduduk surga, penduduk surga. Sampai salah seorang sahabat, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, beliau mengikuti orang yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW penduduk surga. Dia ikuti orang tersebut lalu mengatakan, sesungguhnya saya sedang ada konflik dengan ayah saya. Dan saya bersumpah, saya gak bakal masuk rumah ayah saya itu selama 3 hari. Boleh gak saya izin menginap di rumah?
Kata laki-laki ini silahkan. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As menginap ke tempat laki-laki yang dikatakan Rasulullah SAW ini penduduk surga. Dia menginap. Namun kita tahu tujuan Abdullah bin Amr bin As adalah mengetahui amalannya. Amalan apa sih yang dikerjakan sama orang ini sampai dikatakan Rasul ini adalah ahli surga? Sampai akhirnya pada saat Abdullah bin Amr bin As menginap di tempat orang tersebut dan tidur, dia tidaklah melihat laki-laki ini bangun tahajud. Enggak bangun tahajud. Kata Abdullah bin Amr bin As, illa annahu idza taqallaba yadhkurullah. Kecuali dia kalau berpindah posisi tidurnya, dia zikir, dia takbir, itu aja. Dan begitu datang sholat subuh, ya kita sholat subuh di masjid, biasa aja. Dan itu berlangsung selama 3 hari, dan aku tidak melihat sebuah amal yang istimewa dilakukannya. Sampai akhirnya di hari ketiga, Abdullah bin Amr bin As bilang sama orang tersebut, ya Abdullah, wahai Abdullah, sesungguhnya aku ini gak ada konflik dengan ayahku. Yang membuat aku ingin menginap di tempatmu adalah apa yang telah dikatakan Rasulullah SAW. Yatla'u alaikumul ana rajulun min ahli jannah. Rasul 3 kali dalam 3 hari mengatakan akan muncul kepada kalian seseorang dari ahli jannah. 3-3-nya yang keluar kamu, kata dia. Makanya aku ingin menginap di rumahmu. Aku ingin melihat amalmu agar aku mampu mengikutinya. Tapi ma ra'aituka aktsara amala. Tapi aku enggak lihat kamu memiliki sebuah amal yang banyak ataupun istimewa. Enggak. Biasa aja, bahkan salat malam pun tidak, puasa sunnah pun tidak. Sampai orang ini mengatakan, "Ha huwa ana bima ra'ait." Ya ini saya, ini amalan saya sebagaimana yang Anda lihat. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As pamit untuk pulang. Pada saat Abdullah bin Amr bin As pamit untuk pulang, dipanggil sama orang ini, "Ya Abdullah bin Amr bin As, ma'ani illa ma'ai." Aku ya seperti yang kau lihat, illa anni, kecuali aku ini setiap hendak mau tidur, aku bersihkan hatiku dari dengki dan hasad kepada setiap muslim. Aku bersihkan hatiku dari setiap dengki dan hasad kepada setiap muslim. Abdullah bin Amr bin As pada saat mendengar amal yang satu ini, beliau mengatakan, ini yang menghantarkanmu ke surga, wa hadza mimma la nutiq, dan ini yang kami belum mampu melakukannya. Allahu akbar. Ikhwatah, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa sahabat satu ini amalan istimewanya bukan banyak salatnya, bukan banyak puasanya, tapi hatinya yang menjadikan orang ini bisa disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yatla'u alaikum rajulun min ahli jannah, nih penduduk surga. Makanya khotal kiramah azakumullah, bersihkan hati kita, perhatikan amalan hati kita agar kita mampu memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala dengan amalan hati kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahil azizil ghaffar, al-wahidul qahhar, wassalatu wassalam ala nabiyyina Mustafa al-mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-abrar. Amma ba'd. Ikhwatal kiram a'azakumullah. Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law anfaqtum," kalau kalian nih berinfak 1 gunung Uhud emas, 1 gunung Uhud emas diinfakkan di jalan Allah, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Tidak akan pernah kalian mengalahkan pahala sedekahnya sahabat yang hanya 1 genggam saja. 1 genggam dengan 1 gunung Uhud emas tidak bisa, tidak mampu mengalahkan sedekahnya para sahabat. Kenapa? Karena hati. Permasalahannya bukan kuantitasnya, tapi kualitas hati seseorang dalam beramal. Abu Bakar bin Ayyash rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in, mengatakan kepada para tabi'in yang lain, sesungguhnya kalau amalan kalian mau dibandingkan dengan amalannya Abu Bakar,
secara kuantitas, secara banyaknya salat, secara banyaknya puasa, kalian bisa menyaingi dia. Tapi yang menjadikan kalian berbeda dengan Abu Bakar adalah dengan sesuatu yang ada dalam hatinya Abu Bakar. Iman. Hati yang membedakan. Makanya ikhwatal kiram a'azakumullah, enggak mesti, enggak selalu seseorang yang bersedekah 10 juta itu bisa menang dengan orang yang bersedekah walaupun 20.000. Karena masalahnya di hati. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Annal a'mal adh-dhahirah ya'dhumu qadruha wa yasghuru qadraha bima fil qulub." Sebuah amal itu akan menjadi besar atau menjadi kecil tergantung dengan hati seseorang. Tergantung dengan hati seseorang. Kalau dia keluarkan 20 juta, 30 juta, kalau dia puasa Senin Kemis, kalau dia salat tahajud, namun tidak diberikan kepada Allah Azza wa Jalla, dia ingin ujub, dia ingin riya, fawallah, lebih baik orang yang salatnya standar namun dia berikan hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya ikhwatal kiram a'azakumullah, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada hatiku ini ketakwaan dan bersihkanlah, dan Engkau adalah yang paling baik untuk membersihkan hati. Engkau yang memiliki hati ini dan Engkau juga yang mengawasi hati ini. Maka ikhwatal kiram a'azakumullah, bersihkan hati kita dan perhatikan amalan hati kita sebagaimana kita memperhatikan amalan zahir-zahir yang kita lakukan. Ikhwatal kiram a'azakumullah, Rasul kita Allah Subhanahu wa taala mengamalkan atau memerintahkan kita kepada sebuah perintah yang Allah Subhanahu wa taala memulai dari dirinya, yaitu bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, man shalla alaihi salatan wahidah sallallahu alaiha biha 10. Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Fa usalli wa usallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء والبلاء يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.